Shalom, saudara kasih semuanya. Berpujilah Tuhan Allah kita yang menyediakan hari ini. Kita boleh beribadah kepada Tuhan Allah kita. Sebab tidak ada satu pun dapat menghalangi kita untuk kita beribadah kepada Dia. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, tinggal selalu di dalam Tuhan kita, ada kemenangan, ada pengharapan yang pasti. Kita terobsesi oleh kasih-Nya. Kasih-Nya luar biasa bagi kita. Sebelumnya, mari kita berdoa saudara kasih. Bapa, kami terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Oleh kasih setiamu kami ada saat ini. Karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami hendak memuji dan mengagungkan nama Engkau. Allah yang besar, Allah yang ajaib. Yang senantiasa ada bagi kami, melindungi kami setiap waktu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap memuji, mengagungkan nama Engkau. Haleluya. Amin. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan ada pengharapan, ada kekuatan yang baru. Haleluya. Firman-Mu Tuhan yang terangi langkah kami di masa-masa kesukaran saat ini Tuhan. Kami tetap beriman kepada Engkau, Yesus Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku
nama Yesus berpengharapan di sepanjang hidupku. hanya di dalam kuasa pasti kemenangan bagi kami. Hanya di dalam nama Yesus di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya dalam nama Yesus ada kemenangan pasti. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya dalam kuasa-Nya Oh, haleluya. Ada kemenangan bagi kami Tuhan di masa sekarang ini. Haleluya. 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 Kami tahu Tuhan, sekalipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau setia bersama kami. Tak pernah kasih-Mu meninggalkan kami sedetik pun. Engkau luar biasa. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan berjanji, selalu Kau tepati dengan janji Tuhan. Kami sungguh percaya Yesus. Haleluya. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Kami percaya saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan ragu, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia.
sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari sembah Dia. Kau Allah yang setia. Kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu ya Allah. Kami sembah Kau Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari naikkan pujian penyembahan-Mu di hadapan Allah kita. Dia Tuhan yang setia. Haleluya. Tuhan Bapa, ya Allah. I worship Lord Jesus. Ya Rabba Shikira Saya merasakan hadirat Allah menjamah setiap engkau. Biarlah jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah ya Allah. Ya Rabba Shikara Batakara Labara. Dimanapun Tuhan, dimanapun, ketika kami menyembah Engkau, di situ hadirat-Mu, kuasa-Mu bekerja. Ya Rabba Shikara Batakara Labara. Ya Tuhan. Mari beberapa saat nikmati akan hadirat Allah. Nikmati akan zaman Tuhan. Oh Rabba Shikara Batakara Labara. Ya Rabba Takara Labara. Ya Rabba Shikara Batakara Labara. Ya Rabba Takara Labara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Sekali lagi katakan dengan imanmu, Tuhan pasti yang terbaik untuk semua keadaan ini. Ketika kami melewati semuanya, yes Lord Jesus, lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi kita katakan, Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Sekali lagi kita katakan kepada Tuhan kita, Tuhan pasti. Kami percaya Tuhan, waktu-waktu yang terbaik mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah kebenaran yang kami yakini. Engkau punya waktu yang terbaik untuk kami boleh melihat semua tantangan ini akan selesai dalam waktu Tuhan yang terbaik. Dan kami percaya ketika kami harus melewatinya, satu hal yang kami yakini, kami tidak pernah tinggal sendiri. Ada janji Tuhan, ada perkara yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan untuk setiap kami, untuk setiap orang di tengah-tengah dunia ini. Yaitu Engkau punya maksud yang lebih daripada apa yang dapat kami pikirkan dengan kekuatan kami. Terima kasih Bapa untuk setiap hari yang bisa kami lewati, untuk setiap minggu yang bisa kami lewati. Kami tahu itu semua karena kasih anugerah-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu yang dinyatakan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk minggu ini kami kembali lagi bisa bersekutu di rumah kami masing-masing. Kami percaya di situ pun Engkau hadir. Di situ pun Engkau siap untuk memberkati kami. Hamba-Mu berdoa tidak ada satupun yang terlewatkan. Semuanya kami akan melihat ada kasih karunia Tuhan. Ada hadirat Allah. Ada kuat kuasa Tuhan yang akan menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Sebentar kami akan sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap diberkati. Sama-sama katakan, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih karunia-Nya. Kembali lagi kita harus melakukan ibadah di rumah secara online. Tapi kembali lagi saya mengingatkan buat kita semua. Apapun ketika Tuhan izinkan kita harus melewati semuanya ini, satu hal yang kita harus percaya bahwa Tuhan juga hadir di rumah kita masing-masing. Yang setuju katakan amin. Ya, kita terus berdoa supaya semua yang terjadi hari ini itu bisa selesai, karena kita tahu hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, hanya oleh karena pertolongan Tuhan, maka semuanya ini bisa selesai. Baik, hari ini saya akan berbicara mengenai masa kesukaran. Saya percaya kita semua setuju bahwa hari-hari yang kita lewati hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah, tetapi adalah sesuatu yang sukar. Tapi percayalah, ketika Tuhan izinkan kita melewati masa-masa kesukaran ini, pasti Tuhan punya maksud yang luar biasa. Baik, hari ini coba kita ngelihat satu kebenaran firman Tuhan dari Ulangan 4 ayat yang ke-30 ya. Ulangan 4 ayat yang ke-30. Kalau kita melihat dalam teks, dalam Alkitab kita gitu ya, dalam kebenaran firman Tuhan, kita boleh melihat ini adalah pesan Musa menasihati bangsa itu untuk memelihara hukumnya Tuhan. Nah, salah satu bagian yang diingatkan oleh Musa adalah supaya orang Israel, umat pilihan Allah, umat yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan kasih anugerahnya, mereka diberikan perintah untuk mereka memelihara gitu ya, untuk mereka setia di dalam Tuhan. Tetapi di satu sisi Musa juga mengingatkan ketika mereka lari daripada Tuhan, menjauh daripada Tuhan, maka akan ada kesukaran dalam hidup mereka. Coba kita ngeliat sama-sama Ulangan 4 ayat yang 30 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau Bapak Ibu di rumah punya Alkitab, ayo kita sama-sama melihat, kita sama-sama membaca Ulangan 4 ayat 30. Saya rindu kita boleh membaca ayat ini bersama-sama ya. Kita membaca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Apabila kamu ditimpa semua bencana itu dan kamu ada dalam kesukaran, maka kamu akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan taat kepadanya. Sekali lagi ya, saya akan bacakan. Dikatakan begini, apabila kamu ditimpa semua bencana itu dan kamu ada dalam kesukaran, maka kamu akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan taat kepadanya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Musa sudah mengingatkan bahwa ketika kesukaran datang, ketika masalah datang, ketika bencana datang, ternyata di balik semuanya itu Tuhan berkata,
itu akan membuat umatnya, membuat bangsa Israel kembali kepada Tuhan dan taat kepadanya. Dan saya percaya di balik semua yang kita hadapi hari ini, Tuhan punya maksud, yaitu apa? Menarik kita, membawa setiap umat Tuhan untuk kembali kepada Tuhan dan taat kepadanya. Yang setuju katakan amin, gitu ya. Jadi lihat, kesukaran itu, kesulitan itu ternyata membawa orang untuk apa? Ingat kembali kepada Tuhan dan taat kepadanya. Tadi saya melihat sebuah tayangan di televisi di mana ada seorang tokoh agama, dia sedang berkata seperti ini. Ayo, inilah saatnya kita mengingat kembali, kita bertobat di hadapan Tuhan. Kita kembali kepada jalannya Tuhan. Dan saya juga saya setuju dengan perkataan itu. Karena saya tahu inilah waktunya untuk anak-anak Tuhan kembali mengingat kepada Tuhan. Oke? Coba kita bandingkan dengan Mazmur 119 ayat yang ke-71. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 119 itu berbicara tentang supaya orang Israel, supaya setiap bangsa, setiap kita gitu ya, apa yang disampaikan oleh Musa di dalam Mazmur 119 ayat 71 berkata supaya mereka memelihara akan hukum Tuhan, supaya mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, salah satu yang diingatkan di dalam Mazmur 119 ayat 71, yuk kita baca sama-sama, kita lihat sama-sama ayat ini. Dikatakan begini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Mazmur 119 ayat 71 disampaikan juga bahwa ternyata tekanan tertindas itu membuat orang belajar tentang ketetapan Tuhan. Kita melihat begitu banyak di dalam video tayangan betapa bangsa-bangsa di dunia ini ketika wabah ini sedang terjadi, ada begitu banyak orang-orang yang benar-benar menangis, berseru, bahkan mereka tidak malu lagi berdoa di jalan, mereka minta ampun di hadapan Tuhan. Dengar, ternyata di balik kesukaran Tuhan mempunyai maksud yang luar biasa. Nah, coba kita ngelihat apa sih arti kesukaran gitu ya. Apa sih arti kesukaran? Arti kesukaran artinya adalah keadaan yang sulit, menderita, susah, dan berkekurangan. Nah, saya mau berkata, bukankah itu yang sedang terjadi hari-hari ini? Ada sebuah kesulitan, ada penderitaan, ada kesusahan. Dan kita harus berkata jujur, hari-hari ini, ada begitu banyak orang yang sedang mengalami yang namanya kekurangan. Kesukaran itu ternyata membawa banyak hal dalam hidup manusia. Kesulitan, penderitaan, susah, dan berkekurangan. Coba kita melihat gambarannya tentang kesukaran itu seperti apa gitu ya. Alkitab ngasih tunjuk kepada kita gitu ya, banyak dalam firman Tuhan ini gitu ya yang menceritakan tentang kesukaran. Nah, salah satu yang kita lihat adalah apa yang terjadi dengan bangsa Israel di dalam Keluaran 5 ayat 18 sampai 19. Bagaimana mereka ada dalam perbudakan. Nah, bukan hanya diperbudak biasa-biasa saja, tetapi mereka benar-benar mengalami yang namanya tekanan. Ingat, mereka mengalami yang namanya kesulitan yang luar biasa. Sehingga apa yang terjadi di tengah-tengah kesukaran itu, akhirnya mereka datang kepada Tuhan, minta campur tangan Tuhan. Dan itulah yang membuat Tuhan turun dan mengeluarkan mereka dari perbudakan. Coba kita ngeliat, seperti apa sih gambaran kesukaran? Lihat di dalam Keluaran 5 ayat 18 sampai 19 gitu ya. Keluaran 5 ayat 18 sampai 19 dikatakan begini. Jadi sekarang pergilah, bekerja, jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu. Tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Maka mengertilah para mandor Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah. Karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Lihat, ternyata kesukaran itu membuat orang ada dalam yang namanya keadaan susah. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dengar, tidak ada satu orang pun di dunia ini, setuju ya? Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang berkata bahwa
situasi hari-hari ini adalah situasi yang enak, saudara. Tidak ada. Tidak ada satu negara pun di dunia ini, tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang berkata bahwa situasi ini adalah situasi yang diharapkan. Semua orang bilang bahwa situasi ini adalah situasi yang tidak diharapkan. Tapi saya mau berkata, percayalah bahwa kesukaran ini punya maksud. Nah, tinggal bagaimana respon kita. Apa yang kita harus pelajari dari situasi ini, saudara ya. Saya mau berkata kepada setiap Anda, saya cuma percaya begini. Percayalah, yang namanya wabah ini pasti akan selesai tepat pada waktunya. Yang setuju katakan amin. Ya, saya mau berkata, Tuhan pasti akan membuat wabah ini selesai. Tapi pertanyaannya, apakah dengan selesainya wabah ini kita tidak mendapatkan sebuah pelajaran yang menarik? Nah, sekarang kita akan coba lihat bagaimana respon kita ketika wabah ini Tuhan izinkan terjadi. Saya percaya kesukaran itu selalu membuat pelajaran yang menarik dalam hidup kita. Yang pertama yang harus kita ingat ketika kesukaran itu terjadi, ketika tantangan itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kembalilah ingat kepada Tuhan. Biarlah lewat kesukaran ini kita belajar untuk kembali mengingat kepada Tuhan. Saya percaya ya, ketika kita memberikan respon terhadap kesukaran ini, kita kembali ingat kepada Tuhan. Saya mau berkata, itulah yang Tuhan harapkan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Yang setuju katakan amin, gitu ya. Coba kita ngelihat 2 Tawari 20 ayat 2 sampai 3, gitu ya. Bagaimana bangsa Israel, bagaimana Yosafat ketika itu, mereka ada dalam kesulitan yang besar. Coba kita lihat 2 Tawari 20 ayat 2 sampai 3. Saya akan bacakan buat kita semua, gitu ya. Saya berdoa Bapak Ibu semuanya bisa menyimak, bisa melihat, bisa sama-sama merenungkan ayat ini. Dikatakan begini, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut. Nah, lihat ayat ini, lihat responnya Yosafat. Mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Wow, saya berdoa biar ini juga menjadi respon setiap kita. Ketika tantangan ini datang, seperti yang dilakukan oleh Yosafat dan suku Yehuda pada saat itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil keputusan mencari Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan buat setiap kita. Ketika kesukaran datang, ketika kesulitan datang, ayo saya mengajak kita semua, yuk kita mencari Tuhan. Karena saya percaya Tuhan ingin supaya kita lebih lagi mencari Dia. Nah, apa yang dilakukan? Mereka bukan hanya mencari yang biasa-biasa, tapi mereka berpuasa, minta pertolongan Tuhan. Saya percaya itulah yang Tuhan inginkan sebagai respon kita. Ada sebuah tulisan yang menarik, ada sebuah quotes yang menarik yang dikatakan seperti ini. Cepat atau lambat, Allah akan membawa umatnya yang merasa memiliki segalanya ke tempat di mana mereka tidak memiliki apapun selain Dia. Tanpa kekuatan, tanpa penjelasan, tanpa apapun kecuali Dia. Mereka menyadari tanpa pertolongan Allah mereka akan hancur. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, lihat, cepat atau lambat Allah akan membawa kita semua yang merasa memiliki segalanya ke tempat di mana kita tidak bisa memiliki apa-apa. Ya, kita tanpa kekuatan. Ya, hari-hari ini musuh yang kita hadapi adalah virus. Virus itu nggak kelihatan. Itu bahayanya. Itu yang menakutkan, gitu ya. Ya, sehingga apa yang terjadi? Tanpa penjelasan, gitu ya. Sampai hari ini orang masih mencari dari mana asalnya, gitu ya. Tanpa penjelasan.
tanpa apapun, kita rasanya dibuat bingung, tiba-tiba melanda seluruh dunia. Dan saya mau berkata, kita sedang diingatkan, kita sedang disadarkan bahwa ternyata tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Yang setuju katakan amin. Kita tahu berapa banyak orang-orang di dunia ini merasa dia hebat. Tetapi hari ini kita semua menyadari, bahkan negara-negara yang super power katanya, negara yang modern, hari ini mereka menyadari bahwa ternyata ada sesuatu yang tanpa Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, ternyata tidak ada apa-apanya. Jadi ternyata kesukaran itu kembali mengingatkan orang untuk kembali kepada Tuhan. Saya mendapatkan sebuah pernyataan dari seorang hamba Tuhan yang mengirimkan sebuah video di mana parlemen Amerika, senator di Amerika, akhirnya dia berkata, selama ini negara yang terkenal dengan negara Kristen, tapi akhirnya dia menyadari, dia katakan, di meja saya ada Alkitab, tapi saya nggak pernah bacanya. Dan akhirnya dia berkata, saya bertobat dengan semua perkara itu. Dengar, kesukaran itu ternyata kembali mengingatkan orang untuk mencari Tuhan. Jadi respon yang pertama adalah, yuk ingat kembali kepada Tuhan. Karena saya tahu tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Yang kedua, respon yang kedua adalah bertobat. Bertobat. Saya percaya Alkitab ngasih tunjuk kepada kita. Pemulihan itu selalu terjadi ketika orang mulai bertobat. Orang bisa disembuhkan ketika orang itu mulai bertobat. Jadi ternyata pertobatan itu adalah caranya Tuhan. Ketika orang mau bertobat, maka disitulah dia dipulihkan. Setuju ya? Jadi pertobatan, respon yang kedua adalah bertobat. Coba kita ngelihat, saya sangat senang dengan Yeremia 4 ayat yang keempat. Dengan tegas dikatakan, Yeremia 4 ayat yang keempat dalam firman Allah yang hidup. Dia katakan begini, bersihkanlah pikiran dan hatimu, bukan hanya sekedar tubuhmu. Kalau tidak, murkaku akan menghanguskan kamu karena dosa-dosamu. Dan tidak seorang pun akan dapat memadamkan api itu. Lihat, Yeremia dengan tegas berkata di dalam ayat ini, dia katakan bersihkanlah pikiran dan hatimu, bukan hanya sekedar tubuhmu. Dengar Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, hari ini ada anjuran pemerintah supaya kita selalu mencuci tangan, supaya kita ini selalu pakai hand sanitizer gitu ya. Kita ini harus hidup bersih. Baik gak? Baik. Tetapi ada unsur rohani yang sangat penting buat kita. Yaitu apa? Kita mulai harus bersikap bertobat. Apa itu bertobat? Sangat jelas dikatakan gini. Bersihkanlah pikiran dan hatimu. Dengar Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya cuma mau berkata. Pertobatan itu dimulai. Ditandai dengan pikiran dan hati kita yang dibersihkan. Lihat, ayat ini berkata, supaya kita ini membersihkan pikiran dan hati kita. Saya percaya, biarlah lewat kesukaran ini, lewat tantangan ini, kita mau membersihkan pikiran dan hati kita. Supaya apa? Lihat dikatakan nih, supaya murkaku itu bisa berhenti. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, ayo. Kita jangan cuma hanya membersihkan secara luar. Tapi yuk kita belajar untuk mulai membersihkan apa yang ada di dalam kita. Karena saya mau berkata, saya harus berjujur berkata, berapa banyak orang di dunia ini hari-hari ini, mereka menganggap remeh tentang Tuhan, menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada, sehingga mereka begitu seenaknya melakukan segala sesuatu. Tapi hari ini, saya cuma mau berkata, Tuhan perlu berurusan dengan manusia. Saya coba lihat apa sih pertobatan. Pertobatan itu adalah perubahan pikiran dan hati yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Yuk kita berdoa bersama-sama. Supaya lewat semua peristiwa ini benar-benar ada yang berubah. Tatanan hidup yang berubah. Pertama dimulai dari siapa? Dimulai dari kita, anak-anak Tuhan. Amin. Kita benar-benar mengalami sebuah pertobatan pikiran dan hati kita yang akan muncul dalam tingkah laku kita, perbuatan kita.
Baik itu di dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam pelayanan kita, dalam pengiringan kita, dalam kasih kita kepada Tuhan. Amin. Nah, saya coba tuliskan di sini beberapa tentang respon pertobatan gitu ya. Respon pertobatan itu seperti apa? Yang pertama, kalau kita berkata kita mau bertobat, respon pertobatan kita yang pertama adalah membuang berhala. Sama-sama katakan dengan saya, membuang berhala. 2, 3, membuang berhala. Mungkin kita bilang dalam hati kita, saya nggak punya berhala, Pak. Di rumah saya udah nggak ada patung. Di rumah saya tidak ada lagi hal-hal yang berkaitan dengan penyembahan berhala. Dengar, ya mungkin kita tidak memiliki berhala dalam bentuk patung. Tapi tahukah Anda, ada berhala yang kadang-kadang itu bisa membuat Tuhan itu digantikan dengan berhala itu. Coba kita ngelihat Yeremia 4 ayat yang pertama gitu ya. Tuhan berkata, umat Israel, jika kamu mau kembali, kembalilah kepadaku, buanglah dahulu berhala-berhala yang kubenci itu. Saya ulangi, Yeremia 4 ayat yang pertama. Lihat, Nabi Yeremia dengan tegas berkata, Tuhan berkata, umat Israel, jika kamu mau kembali, kembalilah kepadaku, buanglah dahulu berhala-berhala yang kubenci itu. Dengar, Tuhan tidak suka kalau dalam hidup kita ada berhala. Itu adalah kejijikan di mata Tuhan. Itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Saya coba mencari apa sih berhala-berhala itu, gitu ya. Apa sih arti berhala? Berhala disebut dalam bahasa Ibrani sebagai terafim, gitu ya, terafim. Bahasa Yunani dipakai kata eidolon, gitu, eidolon. Dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan idol, gitu ya, idol. Idol itu apa? Sesuatu yang dipuja, sesuatu yang diidolakan. Lihat, kalau kita mulai meletakkan sesuatu yang kita idolakan, dengar, berarti kita sedang memiliki berhala dalam hidup kita. Ada idol, ada sesuatu yang kita puja, ada sesuatu yang benar-benar kita letakkan lebih daripada pribadi Tuhan itu sendiri. Kita harus buang itu. Nah, saya coba melihat apa sih berhala, gitu ya. Berhala adalah segala sesuatu yang mengambil alih tempat Allah dalam hidup kita. Gampang, definisinya gampang, gitu ya. Berhala itu adalah segala sesuatu yang mengambil alih tempat Allah dalam hidup kita. Jadi kalau Tuhan itu mulai digeser dengan sesuatu dalam hidup kita, dengar, itu menjadi berhala. Mungkin kita tidak ada patung di rumah, tapi pertanyaannya, jangan-jangan ada yang menggeser tempatnya Tuhan di dalam hati Anda dan juga saya. Saya nggak bisa berkata bahwa, oh pendeta sih nggak ada berhalanya. Oh bisa. Saya mau berkata, apa yang menjadi berhalanya? Wah, kemampuan dia berkhotbah, gerejanya yang besar gitu ya. Wah, timnya yang hebat. Itu bisa menjadi berhala yang menggantikan tempatnya Tuhan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, coba kita ngelihat gitu ya. Berhala-berhala dalam hidup manusia itu seperti apa? Nanti ini kita bisa tambahkan, Bapak Ibu bisa tambahkan. Apa sih yang menggantikan pribadi Tuhan dalam hidup saudara gitu ya? Yang pertama adalah hawa nafsu gitu ya. Kalau sampai hawa nafsu menggantikan pribadi Tuhan, maka saya mau berkata itu menjadi berhala. Yang kedua apa? Popularitas. Berapa banyak orang akhirnya karena mengejar popularitas itu menggantikan pribadinya Tuhan. Apalagi prestasi, apalagi harta, apalagi pujian, apalagi hobi, apalagi orang yang dikasihi. Gitu ya, orang yang dikasihi, apalagi uang. Dan bisa kita tambahkan dengan hal yang lain. Tapi saya mau berkata, dengar, berhala itu bisa menggantikan pribadi Tuhan dalam hidup kita. Ada sebuah tulisan yang menarik, dia katakan begini. Berhala dalam hidup kita biasanya lebih terselubung dan sulit dikenali. Benar ya? Berhala dalam hidup kita biasanya lebih terselubung dan sulit dikenali. Karena mereka mengisi tempat-tempat tersembunyi di dalam hati kita.
Jika kita ingin menyingkap berhala di dalam hati kita, ya, dia katakan begini, perhatikanlah pikiran-pikiran yang mendominasi hidup kita. Karena apa yang sering kita pikirkan mungkin telah menjadi berhala. Pertanyaannya, apa yang saudara dan saya sering pikirkan? Kalau Anda dan saya lebih memikirkan tentang diri kita sendiri daripada kita mengasihi Tuhan. Dengar, kita sedang memelihara berhala dalam hidup kita. Itu respon pertobatan yang pertama. Respon pertobatan yang kedua adalah merendahkan diri, berdoa, dan berbalik dari jalan yang jahat. Jadi orang yang meresponi pertobatan maka dia akan merendahkan diri, berdoa, dan berbalik dari jalan yang jahat. Coba kita ngelihat 2 Tawari 7 ayat 13-14. Dia katakan begini, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan ya lebih tepatnya lagi, jika mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Yang setuju katakan amin. Lihat, pemulihan terjadi ketika apa? Ketika orang mulai datang merendahkan diri, bertobat di hadapan Tuhan. Mencari Tuhan, berdoa, mencari wajahnya, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Saya cuma mau berkata, dengar, Tuhan mau hari-hari ini kita mau merendahkan diri, kita mau berdoa, kita berbalik dari jalan-jalan kita jahat. Karena itulah caranya Tuhan untuk memulihkan. Kalau saya mau mengambil kesimpulan tentang respon yang kedua ini, merendahkan diri, berdoa, dan berbalik dari jalan-jalan jahat, saya cuma mau rangkum dalam satu kata, satu kalimat, yaitu kesombongan. Dengar, orang tidak bisa merendahkan diri, orang gak bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, orang tidak bisa berbalik dari jalan yang jahat kalau dia gak mau membuang segala kesombongannya. Karena saya mau berkata, kesombongan itu adalah akar yang membuat orang tidak bisa berbalik dari jalan-jalan jahat. Apa itu kesombongan? Lihat, saya membaca dari kesimpulan dari C.S. Lewis, dia katakan begini. Kesombongan adalah dosa. Jadi dengan kesombongan itu terselubung, tetapi itu adalah dosa. Kesombongan adalah orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang sombong adalah orang yang tidak mengenal Allah. Jadi dengar, Tuhan itu ya pasti tidak akan mengenal orang yang sombong. Karena apa? Orang sombong itu dibenci sama Tuhan. Gitu ya. Orang yang sombong adalah orang yang sering tersinggung dengan orang-orang sombong lainnya. Gitu ya. Orang yang sombong lainnya. Orang yang sombong membenci kesombongan orang lain. Jadi gini, saudara, lihat hari-hari ini berapa banyak orang-orang di dunia ini. Ya, saya terus terang aja melihat ada orang-orang yang begitu sombong, pamer saldonya, gitu ya. Wah, di tengah-tengah situasi orang begitu sombong, merasa bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu, pamer kekayaannya, pamer dengan segala. Dengar, Tuhan membenci akan perkara itu. Dan saya berdoa hari-hari ini, dengar anak-anak Tuhan, jangan biarkan kesombongan menguasai kita. Jangan memelihara kesombongan, karena semakin lama Anda akan semakin menyukainya. Ingat, jangan pernah pelihara kesombongan. Karena apa? Kalau kita pelihara kesombongan, lama-lama kita menyukainya. Saya akan tutup dengan bagian ini. Kadangkala kita mengalami kemunduran rohani karena memiliki pemikiran yang tidak benar. Kita terjebak dalam keangkuhan dunia. Saat hal ini terjadi, kita memiliki tugas rohani penting yang harus dilakukan. Kita harus bertobat, mengakui kesombongan kita kepada Allah, dan memohon ampunannya. Dengar, saya melihat dalam Alkitab bahwa
ketika umat pilihan Allah, ketika orang Israel, ketika mereka mulai angkuh, ketika mereka mulai melupakan Tuhan, apa yang terjadi? Selalu mereka ada dalam kesulitan, mereka ada dalam kesukaran. Dan selalu pada akhirnya ketika mereka bertobat, ketika mereka kembali kepada Tuhan, ketika mereka mencari akan Tuhan, maka apa terjadi? Tuhan itu penuh dengan kasih. Dia selalu datang dan dia selalu memulihkan. Saya percaya itu juga yang Tuhan inginkan di tengah-tengah situasi hari ini. Yuk, Tuhan mau anak-anak Tuhan di tengah-tengah kesukaran, kita mau minta kepada Tuhan. Tuhan, kalau mulai ada kesombongan, kalau mulai ada keangkuhan dalam hidupku, ajar aku untuk bertobat. Bawa aku untuk kembali kepada Engkau. Karena saya mau berkata, ketika engkau kembali kepada Tuhan, engkau akan melihat Tuhan itu menyatakan kasih anugerahnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya Tuhan mengharapkan respon kita, dan saya percaya ini adalah waktu yang indah untuk kita kembali mengingat bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Kalau saudara setuju, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau minta kepada Tuhan supaya hanya Dia, pribadinya yang terutama dalam setiap kehidupan kita. Dan kita berkata, Tuhan, tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya. Haleluya, haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Memilihku, selamatkan hidup, semua karena anugerah-Mu. Ini hidupku, ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi kita katakan, ku hidup karena. Naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Saya percaya kita ada hari ini itu karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang dapat kita banggakan. Yes, Lord Jesus. Amen. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya ketika kesukaran Tuhan izinkan datang dalam hidup kita, saya tahu Tuhan punya maksud yang luar biasa. Dia ingin supaya kita benar-benar bergantung dan berharap kepada Dia. Karena saya tahu tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Hanya oleh karena anugerah Tuhan saja Anda dan saya itu tetap bisa berdiri tegak hari ini. Oleh karena itu, yuk mari responi. Mari kembali datang kepada Tuhan. Mari kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berkata, Tuhan, kami perlu Engkau setiap hari. Tidak ada yang dapat kita sombongkan. Tidak ada yang dapat kita katakan aku bisa karena kehebatanku. Karena kita tahu hanya Tuhan yang sanggup. Kalau saudara setuju dengan ini, mari naikkan pujian ini sekali lagi di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama, Yesus, Yesus, erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Sekali lagi katakan, Yesus, pegang kami Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Ya Tuhan, di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Engkau alasan selamaku. Sekali lagi katakan, Engkau alasan selamaku hidup. Oh, mari sembah Dia. Ya Bapa, ya Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Mari kita berkata dengan jujur di hadapan Tuhan. Kita berkata, Tuhan, ampuni kesombongan kami, ampuni dosa kami, ampuni, ya Tuhan Yesus. Ya inilah saatnya kami berkata, kami penuh dengan kelemahan. Ada berhala dalam hidup kami. Jesus. Oh, ya Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Hari ini Tuhan mengingatkan setiap kita, siapapun kita, termasuk juga semua kita yang mungkin kita merasa kita sudah cukup baik. Hari ini Tuhan katakan, ayo, lewat kesukaran, lewat apa yang Tuhan izinkan terjadi hari ini, itu mengingatkan kita. Kita perlu datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bertobat, kita minta pengampunan yang datang daripada Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau mungkin mulai ada kesombongan, mulai ada berhala dalam hidup kami, inilah adalah saat yang indah. Tuhan mengingatkan kami, supaya kami berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Kami kembali mencari akan Engkau dengan segenap hati kami. Karena kami tahu itulah yang membuat pemulihan itu bisa terjadi. Itulah yang membuat murka Tuhan itu bisa berhenti. Kau berdoa.
jamah setiap kami. Lembutkan setiap hati kami. Karena kami tahu semuanya ini membawa kebaikan buat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk apa yang Kau sudah firmankan. Kami berdoa, biarlah lewat setiap doa anak-anak-Mu, lewat setiap doa kami, ketika kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kami tahu Engkau akan menyatakan kasih anugerah-Mu di tengah-tengah situasi yang terjadi hari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya sukacita yang ada di dalam Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Amin. Coba lihat samping kiri kananmu gitu ya. Jangan kasih salam gitu ya. Jangan kasih salam. Coba lihat apakah wajahnya sudah cukup ceria hari ini gitu ya. Katakan kepada samping kiri kananmu, engkau adalah orang yang luar biasa. Amin. Baik, saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Walaupun kita beribadah di rumah, tetapi saya tahu Tuhan Yesus itu tetap Dia adalah Tuhan yang baik. Amin. Yuk sama-sama kita katakan God is good all the time. 2, 3. God is good all the time. Sekali lagi, God is good all the time. Amin. Ya, saya percaya Tuhan itu baik dalam segala situasi apapun. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi ya, kita mengumumkan kepada Bapak Ibu semua ya, selama belum ada keputusan dari pemerintah kapan kita bisa beribadah, berarti kita masih tetap melakukan ibadah online ya. Saya berharap kita semua setia gitu ya, kita semua benar-benar membuka hati kita walaupun mungkin kita ibadah di rumah gitu ya. Tetapi saya percaya ketika kita membuka hati kita ada hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Baik, minggu depan gitu ya, minggu depan kita akan masuk dalam ibadah minggu pertama gitu ya, disertai dengan perjamuan kudus ya. Jadi kembali lagi kami mengingatkan kalau Bapak Ibu ya mengadakan perjamuan kudus di rumah gitu ya, silakan Bapak Ibu boleh mengikuti dengan ya membuat anggur boleh, teh juga boleh, dan roti apa sajalah gitu ya. Dan saya percaya kita tahu bahwa darah Kristus itu yang menjadi jaminan buat kita. Amin. Dan saya percaya ada hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Baik, saya kembali lagi mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya gitu ya. Ayo tetap berdoa, ayo tetap minta kepada Tuhan supaya semuanya ini bisa cepat selesai. Oleh karena kita semua sepakat, kita berdoa sungguh-sungguh. Baik, oke. Nah, sebentar kita akan memberikan persembahan gitu ya. Di depan kita gitu ya, di layar televisi Bapak Ibu ada nomor-nomor rekening yang bisa dipakai untuk mentransfer gitu ya, baik itu rekening pembangunan maupun persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Silakan ya, kalau Bapak Ibu ingin mentransfer silakan gitu ya, mentransfer ke rekening-rekening yang ada ini, baik itu rekening pembangunan maupun untuk rekening pekerjaan Tuhan di tempat ini. Semuanya atas nama Gereja GBI BSB gitu ya, Gereja GBI BSB. Baik, itu yang saya mau sampaikan. Atau kalau mungkin Bapak Ibu mengalami kesulitan untuk mentransfer dalam bentuk rekening, kita juga menerima. Kalau Bapak Ibu mau memberikan secara langsung ke gereja, silakan, gak apa-apa. Nanti ada petugas dari gereja yang akan membantu. Nanti Bapak Ibu bisa memasukkan di dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Baik, itu mungkin tambahan pengumuman. Baik, sebelum nanti kita berdoa untuk persembahan, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk semua berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau sudah memberkati hidup kami dengan kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa. Sekali lagi hamba-Mu berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka sedang usahakan hari-hari ini, Tuhan, biarlah Engkau akan terus memelihara anak-anak-Mu di tengah-tengah keadaan yang sulit hari-hari ini. Tapi kami percaya Tuhan tetap memelihara kami dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa setiap anak-anak Tuhan tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu.
apa yang mereka persembahkan, biarlah itu menjadi persembahan yang kudus, supaya lewat persembahan itu kami juga boleh menjadi berkat, berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau membawa persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Baik, sebentar kita akan sama-sama membaca pengakuan kita selama minggu ini, gitu ya. Diambil dari Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Baik ya, kita akan sama-sama lihat ayat ini dan saya mengajak Bapak Ibu ya, kita menghormati kebenaran firman Tuhan. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan sama-sama baca ayat ini ya. Mazmur 91 ayat 1 sampai yang kedua. Oke, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Nah, kita percaya itu adalah kebenaran firman Tuhan yang kita harus akui. Yuk kita sama-sama akui ya ayat ini, kita mengangkat tangan kita. Saya mau berkata, deklarasikan ini menjadi kemenangan dalam hidup kita, menjadi kebenaran dalam hidup kita. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Menghadapi keadaan yang sukar, aku mau memilih untuk duduk dalam lindungan Tuhan. Aku mau mengambil waktu untuk lebih banyak bersekutu dengannya. Aku percaya Tuhan adalah tempat perlindungan nyata dalam hidupku. Amin. Yuk kita sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, saudara kasih. Tidak ada keraguan di dalam hati kita. Senantiasa percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Tak pernah kami ragu Tuhan. Berjalan bersamamu. Jiwaku, ku yakin dan percaya.
Tuhan. Bapak terima kasih untuk ibadah yang sudah Tuhan sertai dengan kasih anugerah-Mu. Sekali lagi hamba-Mu berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati keluarga demi keluarga. Kasih anugerah-Mu dicurahkan dalam hidup mereka. Hamba-Mu percaya setiap anak-anak-Mu terpelihara sempurna dalam kasih anugerah Tuhan. Engkau akan memberkati keluar masuk kami. Kemanapun kami pergi, ada tangan kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau akan memberikan imun yang terbaik kepada kami ya Tuhan. Kami berkata di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan akan selalu memberikan imun yang terbaik buat keluarga kami. Setiap keluarga kami ada dalam proteksi Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang susah Tuhan, mereka akan mendapatkan penghiburan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan menerima berkat yang datang daripada Engkau. Kami mengangkat tangan kami dan kami akan terima berkat itu. Mari buka hatimu. Terimalah berkat yang datang daripada Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus itu akan memberkati setiap engkau. Diberkatilah engkau dengan segala kasih karunia Tuhan. Hidupmu selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kasih dan kemurahannya dicurahkan dalam kehidupanmu. Mulai sekarang ini sampai Maranatha, sampai Yesus yang menjadi sumber kemenangan kita itu, Dia akan datang untuk menjemput kita, membawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal untuk selama-lamanya. Semua kita percaya dan bersyukur sama-sama katakan, amin.